Shalom. Haleluya. Selamat sore untuk kita semua. Selamat datang dan beribadah kembali di tempat ini. Amin, saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Semuanya sehat. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita sudah memasuki di pertengahan minggu di bulan Desember ini. Kita mengucap syukur sepanjang tahun, dari awal tahun hingga bulan Desember ini Tuhan masih memelihara kita. Amin. Yang merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, mari angkat tanganmu. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih setia Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan,
Haleluya, puji Tuhan, kita semuanya selamat. Haleluya. Ya, kami juga mengucapkan selamat datang ke Petrus ya, dan ke Johan. Bisa bersama-sama kita dengan sehat. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, tema Natal kita tahun ini adalah Yesus semakin bertambah besar di dalam diriku. Ya. Yesus lahir dan bertambah besar di dalam diriku. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus semakin bertambah besar di dalam diriku. Sekali lagi. Yesus semakin bertambah besar di dalam diriku. Amin. Amin. Ya. Sesungguhnya inilah makna Natal, ya, saudara, yang kita rayakan, yang kita peringati setiap tahun. Yesus lahir dan bertambah besar di dalam diri kita. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Jadi Yesus tidak terus bayi, ya, tetapi Yesus bertambah besar, dan itu kelihatan dalam hidup kita. Bagaimana cara bisa kelihatannya? Ya, kalau hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Kita bukan lagi yang ngatur Tuhan, tetapi Tuhan yang mengatur kita. Amin. Kita baca firman Tuhan, ya, sebagai landasan kebenaran yang akan kita pelajari bersama-sama, ya, dalam Yohanes pasal 3 ayat 28 sampai 36. Yang pria membaca dulu ayat 28, yang wanita membaca ayat 29. Ya, bergantian sampai ayat 36. 1, 2, 3. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata bahwa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Haleluya. Inilah perkataan komitmen seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ya, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis ini secara jasmani masih memiliki hubungan saudara dengan Tuhan Yesus, ya. Karena mamanya Yohanes Pembaptis dan mamanya Tuhan Yesus itu masih bersaudara. Kita tahu semua, ya, saudara-saudara. Dan mereka bertumbuh besar, saudara-saudara. Ya. Dari bayi
rutinitas hidup, ya, saudara-saudara. Tetapi setelah Yohanes besar dan menerima pelayanannya sebagai nabi Tuhan, ya, dia berketetapan di dalam dirinya bahwa dia adalah hamba dan harus mengutamakan Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat 30, dia harus bertambah besar dan aku bertambah kecil. Ya, makanya tema Natal kita, ya, yang sekaligus menjadi makna Natal sepanjang zaman, Yesus lahir dan bertambah besar di dalam diriku. Amin, saudara. Kalau Yesus tidak bertambah besar di dalam diri kita, ya, tidak ada gunanya kita merayakan Natal. Ya, kita hanya senang melihat, ya, dekorasi-dekorasi Natal di mana Yesus, ya, menjadi bayi, dibuatkan palungan, terus menerus seperti itu, saudara-saudara. Ya, padahal Yesus sekarang sudah menjadi raja segala raja yang akan menghakimi semua orang. Amin. Ya. Nah, saudara, kita akan belajar bagian demi bagian, ya, ayat demi ayat pada malam hari ini. Ya. Saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang ke-29. Ya, kita baca bersama-sama ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ya. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis bersyukur atas panggilan Allah dalam hidupnya. Ya. Dan menurut Lukas, saudara-saudara, Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 7, ya, di sana dikatakan bahwa pada zaman Herodes Raja Yehuda adalah seorang imam yang bernama Zakaria dan seterusnya. Ya. Ayat 7 mengatakan, tetapi mereka tidak punya anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya. Lukas 1 ayat 13 mengatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamakan dia Yohanes. Jadi namanya Yohanes, tetapi karena dia memberitakan pertobatan melalui baptisan, dia disebut Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, saudara-saudara, Yohanes ini bersyukur dengan pelayanannya. Ya. Makanya dia jujur. Ya. Di ayat yang ke-28 dia berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ya. Saudara-saudara, kita harus bersyukur dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya, kita masing-masing punya bagian. Ya, jangan berkata kenapa aku nggak dilahirkan sebagai laki-laki, ya, supaya aku jadi suami, kepala keluarga. Ya, suami saya ini lelet. Ya, suami saya ini mikirnya lama. Ya, karena begitu, kita semua punya panggilan, kita semua punya jatah masing-masing. Haleluya. Amin. Atau yang pria, kenapa saya nggak jadi wanita saja, ya? Enak di rumah. Ya. Saudara-saudara, mari kita bersyukur dengan panggilan kita, kodrat kita, ya, sehingga kita bisa belajar seperti Yohanes Pembaptis. Ya. Dia datang menyiapkan jalan bagi Yesus, anak Allah. Ya. Oleh sebab itu, yang pertama kita belajar, saudara-saudara, Yohanes memilih menjadi sahabatnya. Haleluya, amin. Dia bukan Mesias, dia dipanggil
sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saudara, seorang sahabat itu kalau melihat sahabatnya bahagia, dia bahagia. Kalau lihat sahabatnya sukses, dia bahagia. Amin. Amin, saudara. Apalagi suami istri, ya jangan sampai suaminya sukses, istrinya sudah mulai sombong nih suami saya. Haleluya. Amin. Atau istrinya lebih pintar cari duit, ini istri saya. Kita harus belajar menjadi sahabat, ya. Dari seorang anak hamba kita bertumbuh menjadi seorang sahabat. Yesus berkata di dalam Yohanes 15, ya, ayat 15, aku tidak menyebut kamu hamba tetapi sahabat. Amin. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh, saudara, belajar sungguh-sungguh dari anak menjadi hamba-hamba Tuhan dan menjadi sahabat-sahabatnya. Haleluya. Karena pewahyuan, rahasia-rahasia itu hanya diberikan kepada sahabat. Ya. Kalau saudara hanya sebagai anak dari zaman dulu, ya, terus bertumbuh melayani jadi hamba, saudara tidak akan mendapat pewahyuan. Pewahyuan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Yesus adalah sahabat terbaik yang bisa dimiliki, ya, siapapun. Jesus the best friend anyone can have. Amin. Anyone. Itu artinya. Yesus adalah sahabat terbaik yang bisa dimiliki siapa? Amin. Nah, kalau kita nggak bertumbuh jadi sahabat, kita rugi, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia akan memberitahukan hal-hal yang rahasia, ya, kepada kita. Makanya ada orang yang dalam level tertentu dia mengalami penderitaan pun dia bisa bersyukur. Dia mengalami kesulitan apapun dia bisa tersenyum. Haleluya. Nah, saudara-saudara, suatu hari ada sebuah kapal pesiar, ya, yang karam dan akhirnya tenggelam. Ya. Saudara-saudara, seorang guru, ya, dia bercerita tentang kecelakaan kapal pesiar ini kepada murid-muridnya, ya, murid-murid SMP. Anak-anak, suatu hari ada kapal yang bagus, yang luar biasa, fasilitasnya lengkap. Ya. Sepasang suami istri dan pasangan-pasangan lain pergi berlibur, ya. Ada yang bulan madu, ada yang, ya, menikmati akhir tahun dan sebagainya, ya. Tetapi kapal ini naas, ya. Kapal ini mengalami kerusakan dan tenggelam. Dalam proses menuju tenggelam, ya, kapal ini semua orang berebut untuk mendapatkan pertolongan, ya. Dan salah satunya mendapatkan skoci. Ya, biasanya kapal-kapal itu dilengkapi dengan perahu-perahu kecil yang namanya skoci. Dan di antara banyak orang yang berebut itu ada sepasang suami istri. Kebetulan istrinya matanya buta. Saudara, kedua orang ini berlari untuk mendapatkan skoci. Tapi karena istrinya matanya buta, dia ketinggalan. Suaminya loncat dulu dapat skoci. Terus istrinya teriak-teriak. Dia akhirnya tenggelam bersama. Dan guru ini bertanya kepada murid-murid SMP, kira-kira apa yang dikatakan oleh istrinya tadi? Ya. Ada yang tahu, saudara? Sini. Nanti tanggal 25 ada yang tahu? Kira-kira istrinya ngomong apa saat itu? Ada murid yang berkata, ya, suami payah kamu. Ya. Ada yang berkata, tega banget
Apa yang diteriakin sama istrinya? Suasana di kelas hening. Dan anak ini bilang, "Papa, aku sayang padamu. Tolong jaga anak-anak kita." Gurunya kaget saya. "Apa kamu pernah dengar cerita ini?" "Belum." "Loh, kok kamu tahu?" "Itu yang diucapkan mama saya sebelum dia meninggal. Dia bilang kepada bapak saya, 'Papa, tolong jaga anak-anak.'" Haleluya. Saudara-saudara, suami istri itu sudah bertumbuh menjadi seorang sahabat yang saling mencintai, mengasihi. Amin. Suami istri sudah seharusnya tidak ada persaingan lah. Ya. Kalau di luar sana banyak saudara, duit suami sendiri, duit istri sendiri. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, mestinya waktu kita menikah kita sudah sepakat untuk menjadi sahabat sehidup dan semati. Amin. Amin, saudara. Dan kejadian ini pasti membuat suaminya hancur, sudah harus meninggalkan istrinya tenggelam. Karena ternyata istrinya ini sudah divonis dokter umurnya tidak lama lagi. Ya, dia tenggelam tidak tenggelam pasti dia akan segera di akhir hidupnya. Ya, suaminya ini ajak jalan-jalan. Tetapi naas kapalnya kecelakaan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, lebih dari suami-suami yang ada di sini, lebih dari istri-istri di sini, Yesus yang kita sembah adalah sahabat yang sejati. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Yesus sahabat kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Pasangan kita bisa mengecewakan. Ya, saya sampai hari ini masih sering berselisih paham sama istri saya. Ya, masih sering nggak mengerti apa yang dimaukan istri saya. Ya. Dan sebaliknya juga begitu. Tapi saudara, karena kita sudah komitmen, kita mau belajar jadi sahabat. Haleluya. Amin, saudara. Kita belajar untuk komitmen dengan apa yang kita katakan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, Yohanes dia bersyukur, ya, walaupun dia bukan peran utama, perannya hanya menyediakan tempat, hanya membuka jalan bagi Mesias. Amin. Dan kita semua, saudara-saudara, bisa menjadi Yohanes Pembaptis di akhir zaman kalau kita menjadi sahabat. Amin. Suami istri kalau belum bertumbuh dalam level sahabat, ya saudara, hitung-hitungan, singgung semua. Ya. Kalau ya suaminya salah ngomong dikit, ya, kita bisa tersinggung. Ya. Sebaliknya istri bisa tersinggung. Makanya dua-duanya harus bertumbuh menjadi sahabat. Haleluya. Amin. Ya. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini komitmennya Yohanes Pembaptis. Menurut seorang teolog Perjanjian Baru yang bernama Hagelberg, ya, orang Belanda ini, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ya, dia jelaskan seperti ini. Dari satu segi, Yohanes Pembaptis dipanggil pada suatu pelayanan yang sangat unik. Ya, haleluya. Dia makannya apa? Belalang, bajunya kulit binatang. Ya. Dari tampilannya dia udah unik, udah aneh. Saudara, beda kayak orang-orang Farisi, ya, yang memakai jubah-jubah yang indah. Yohanes Pembaptis ini dari makanannya aneh, pakaiannya aneh, saudara. Makanya dibilang unik. Ya. Dia mendahului
Tetapi dari segi yang lain, bukankah semua hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan dipanggil pada pelayanan yang sama? Amin, saudara. Jadi bukan karena lahirnya unik, ya, Yohanes lahir dengan mujizat, ya. Bapak Zakaria sudah lanjut usia, Mama Elisabeth sudah lanjut usia, ya, saudara. Ditemui malaikat, ya, karena dia tidak percaya, maka Bapak Zakaria matanya buta, mulutnya bisu, ya, bukan, mulutnya bisu selama 9 bulan. Ya. Bukan soal itu, mungkin saudara lahirnya biasa-biasa, bahkan saudara merasa saudara kayak nggak diingini, ya, tidak didukung sama orang tua. Ya. Saudara tidak masalah. Yang penting saudara mengenal Yesus sebagai sahabat. Amin. Yang membuat kita kuat itu kalau kita mengenal Tuhan sebagai sahabat yang setia. Bukan cara lahir kita, bukan siapa orang tua kita. Amin. Yang membuat kita kuat itu kalau kita mengenal siapa Allah kita. Kalau nggak kemana-mana kita maunya cari enak, saudara. Ya, maunya kita cari untung. Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Haleluya. Maka sebaiknya ungkapan yang singkat, padat, ya, di ayat 30 tadi, yang meringkaskan seluruh pelayanan Yohanes Pembaptis menjadi kerinduan kita semua. Ini menurut Hagelberg, ya, seorang teolog dari Belanda. Hendaknya kata-kata ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil, itu harus menjadi kerinduan hati kita semua. Amin. Ya. Menjadi kerinduan kita kalau orang itu bisa melihat hidup kita berubah, semakin hari semakin seperti Yesus. Saudara, kalau hidup kita seperti itu, kita nggak stres. Ya. Apapun kondisi kita, kita bisa tetap semangat dalam hidup ini. Haleluya. Kesaksian selanjutnya dari Yohanes Pembaptis, kenyataan bahwa Yesus dan para murid-muridnya melakukan pemberitaan Injil, ya, dan membaptis Yesus di Yehuda, ya, dan Yohanes Pembaptis dan para pengikutnya ada di wilayah lain, ya. Saudara-saudara, banyak orang melihat seperti ada persaingan, ya, Yohanes sama Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, makanya ada yang mengatakan murid-muridnya, ya, itu Yohanes membaptis juga. Ya, itu murid-murid Yohanes, yang murid-murid Yesus ngomong gitu sama Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, Heidelberg ini dia mengatakan begini, ya, Injil Yohanes dengan tegas menyangkal pandangan ini. Yohanes Pembaptis dengan secara rela gembira menempatkan dirinya di bawah Yesus. Haleluya. Dia berkata, biar Yesus semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Haleluya. Amin, saudara. Harusnya seperti itu dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar, ya, kita dipanggil menjadi saksinya, ya. Di dalam ayat 32 tadi, saudara-saudara, ya, dikatakan ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Ya. Saudara, Rasul Yohanes mengatakan, ya, mendengarkan perkataan Yohanes Pembaptis bahwa Yesus itu yang mengenal Bapa dari zaman dulu. Ya. Dari sejak kekekalan, Yesus itu mengenal Bapanya dan dia datang ke dunia bersaksi. Ya. Tetapi tidak ada yang mau
istana. Tapi kenyataannya Yesus lahir di kandang domba. Mereka tahu di mana Yesus, keluarganya mereka kenal. Ya. Saudara-saudara, sehingga mereka tidak menerima kesaksian Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita yang percaya, saudara-saudara, kita dipanggil menjadi saksi. Mari sama-sama katakan, saya menjadi saksi. Sekali lagi, saya mau menjadi saksinya. Haleluya. Saudara-saudara, kesaksian Yohanes, ya, dalam nas berikut Rasul Yohanes mengetengahkan, ya saudara-saudara, bahwa Rasul Yohanes telah menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu melebihi, ya, segalanya dalam perjanjian lama. Jadi Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes, ya, mengutip perkataan Yohanes bahwa Yesus itu melebihi segala sesuatu, ya. Misalnya melebih dari adat istiadat Yahudi, lebih dari agama Yahudi, bahkan perjanjian lama, karena dia menciptakan anggur yang baik dari air yang disediakan buat acara pembasuhan. Saudara-saudara, Rasul Yohanes mencatat bahwa Yesus itu melebihi segala-galanya. Bahkan kalau dalam kitab Ibrani dikatakan Yesus lebih tinggi dari Melkisedek, Yesus lebih tinggi dari para malaikat, ya, Yesus lebih tinggi dari Musa. Jadi saudara-saudara, makanya Yohanes Pembaptis katakan, biar dia semakin besar, aku semakin kecil. Biar aku jadi saksi saja. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Kita semua dipanggil menjadi saksinya, ya. Saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, ya, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Jadi Yohanes Pembaptis yang tangannya teracung, dia berkata, itu loh, ya, Yesus anak domba Allah yang menghapus dunia, yang menghapus dosa dunia. Amin, saudara. Nah, pada sore hari ini kita diingatkan, kita dipanggil menjadi saksi-saksi. Kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati keselamatan. Oh Tuhan, Engkau baik, saya orang berdosa sudah diampuni. Tapi kita dipanggil juga menjadi saksi. Haleluya. Yohanes 1 ayat 5-7. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia, apa saudara? Semua orang menjadi percaya. Haleluya. Kita kalau menjadi saksi membuat banyak orang jadi percaya. Jadi kalau dengan orang lain jangan hanya akrab saja, jangan hanya baik saja, tapi menjadi saksi. Kita dipanggil bukan untuk menjadi orang-orang baik, ya, kita dipanggil bukan untuk menjadi orang-orang yang super, tapi dipanggil menjadi saksi Tuhan, ya. Seperti dalam video ini, saudara-saudara, seorang yang Bapak Damian Alexander,
dia mendirikan panti asuhan sekolah di Papua. Dia seorang Tionghoa, tapi menjadi bapak rohani bagi anak-anak Papua. Bulan yang lalu kalau tidak salah dia diwawancarai oleh acara Kick and Give di Metro TV. Bagaimana dia mengubah banyak anak Papua yang terlantar. Haleluya. Saudara, kita semua dipanggil menjadi saksi. Amin. Mengapa? Karena kita sudah mengalami kebaikan. Haleluya. Amin. Ya, mari katakan, saya adalah saksi Tuhan. Saudara-saudara, menjadi saksi itu sebuah kemurahan yang besar. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, ya, tetapi kamu, mari kita baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Saudara, saya garis bawahi kata imamat yang raja. Kita semua orang percaya itu adalah imamat yang raja. Imam itu adalah orang yang tugasnya berdoa, orang yang bisa berhubungan langsung dengan sorga. Itu imam dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru kita semua bisa berhubungan dengan Tuhan. Amin. Tidak nunggu saya, nanti nunggu Pak Thomas. Haleluya. Kita semua imam, saudara. Sama-sama katakan, kita semua imam. Kita semua imam. Keberadaan saya bukan untuk menggantikan saudara. Ya. Saudara di sini imam. Kita ini adalah mitra, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Ya. Memang pertumbuhan itu membuat kita semakin dekat, saudara. Ya. Kalau saudara tidak bertumbuh, ya kita sulit untuk bekerja sama. Ya. Sama seperti suami istri. Ya. Kalau suaminya sungguh-sungguh, istrinya nggak sungguh-sungguh, susah, saudara-saudara. Yang nggak sungguh-sungguh itu diserang terus. Nah, demikian saudara-saudara, kita sebagai orang benar, kita itu semua imam. Haleluya. Amin. Bukan jadi majelis dulu baru imam, jadi pendeta dulu baru imam. Ya. Haleluya. Amin, saudara. Jadi saudara harus yakin doamu dengan doa saya ini sama aja. Ya. Itu pendeta-pendeta sakti. Memang di dunia ada pendeta-pendeta sakti sebenarnya yang suka yang menggantikan. Ya. Saudara dikobain, tetapi ada hal-hal khusus yang ini hanya doa pendeta yang maju. Ya, saudara. Haleluya. Nah, saudara-saudara di sini saudara diajari, saudara semua adalah imam. Kita sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Memang kita harus saling mendoakan, bukan berarti Pak Thomas enak dong, enggak pernah. Enggak, saudara bisa kasih tahu, kita doa sama-sama. Amin. Kita saling mendoakan, tapi bukan berarti saudara tugas saudara digantikan saya. Bukan berarti doa saya lebih manjur dari doa. Wah, kalau sudah didoakan Pak Gembala lebih penuh. Perasaan saudara sendiri, nggak ada ayatnya yang seperti itu. Amin. Ya. Haleluya. Jadi kita itu mitra, saudara-saudara. Sama-sama katakan, kita ini mitra. Haleluya. Ini bukan gereja saya, ini gereja
usia kita semua. Amin. Jadi saudara semua mitra, saudara dipanggil untuk bertumbuh dewasa, untuk melayani. Ya. Tidak ada imam-imam khusus di sini. Kita semua imam. Amin. Dan lebih kerennya, hari ini kita diingatkan kita adalah saksinya Tuhan. Untuk apa jabatan pendeta, jabatan ini, jabatan itu kalau nggak jadi saksi? Haleluya. Amin. Karena apa? Kita dipanggil menjadi saksi supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Ya, bukan perbuatan kita. Makanya kesaksian itu, ya kesaksian itu bukan menjual riwayat hidup. Ya, kalau bersaksi jangan kemarin jam 4 sore, ya saya ketemu ibu ini lewat gang ini, nggak usah seperti itu sudah. Itu namanya menjual riwayat hidup. Bersaksi itu begini, saudara, kemarin saya mengalami sesuatu ini dan saya berdoa Tuhan tolong saya. Amin. Haleluya. Itu menceritakan perbuatan Tuhan, bukan menceritakan hebatnya kita. Makanya semuanya bisa bersaksi, ketemu orang ceritakan saya dulu tukang marah. Ya, sekarang lebih sering marah. Saya dulu tukang marah, tetapi sekarang saya sulit marah. Kenapa? Karena tiap hari saya ketemu Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Ya. Jadi kita semua muda tua adalah imam. Sekali lagi sama-sama katakan, saya adalah imam. Saya. Ya, kalau di Pria Sejati kita diajarkan fungsi imam itu ada 3. Ya, yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua, melayani. Ya, yang ketiga, mendengar. Ya. Ulangi sama-sama. 1, berdoa. Kedua, melayani. Yang ketiga, mendengar. Amin. Kalau saudara mengerti 3 hal ini, saudara udah imam-imam yang pasti dipakai Tuhan. Tapi kalau maunya didengeri, maunya diikuti, saudara bukan imam. Saudara mama. Ya, haleluya. Amin. Tapi kalau saudara mau mendengarkan, mulai saudara bertumbuh dalam hal ini. Ya, jangan nunggu nanti menikah. Ya, oh nanti kalau saya menikah saya dewasa. Ya dewasa umurnya. Mari mulai belajar jadi orang yang suka berdoa, suka melayani, suka mendengar. Itu fungsi imam. Haleluya. Ya. Jadi kita semua kalau suka berdoa, suka melayani, suka mendengar, kita pasti dipakai jadi saksi itu. Haleluya. Amin, saudara. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 ya, dikatakan seperti ini. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, saudara-saudara, pada waktu kita diselamatkan, ya, kita ini ladangnya Allah. Ya, Tuhan menggarap hidup kita. Amin. Ya, dikatakan di dalam hati kita itu ada yang batu-batu, ya, ada yang apa? Rumput-rumput liar, ya. Halo, masih ingat tentang perumpamaan menabur? Ya, digambarkan hati manusia itu ada 4. Ya, yang pertama apa? Seperti tanah di pinggir jalan. Ya, kalau dikasih benih akan dicuri oleh iblis atau guru. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu, keras, sulit mengampuni, gampang marah. Yang ketiga apa? Semak-semak duri, kekhawatiran, ya, kehidupan yang duniawi, lama-lama menghimpit firman, sehingga firman itu nggak bisa bertumbuh dan bertumbuh. Yang keempat, tanah yang subur. Ya. Nah, kita ini disebut ladang Allah, digarap, dikerjakan, dicampur. Ya. Terus kita juga disebut bangunan Allah. Kita diubah supaya
supaya menjadi seperti Kristus. Ya, pondasinya Paulus katakan, aku membangun di atas dasar Kristus. Pondasinya harus Kristus. Ya, saudara-saudara, dan kita dibangun untuk menjadi seperti Kristus, supaya menjadi kawan sekerja. Makanya 1 Korintus 3 ayat 9 mengatakan, karena kami adalah kawan sekerja, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya. Mengapa? Karena orang-orang Korintus masih perpecahan, makanannya masih suka minum susu, makanya masih dibilang ladang Allah dan apa? Bangunan Allah. Haleluya. Tapi saudara bisa bertumbuh, bukan hanya menjadi ladang, bukan hanya menjadi bangunan, tapi menjadi kawan sekerja. Makanya saya katakan tadi, bersinergi, kerjasama, itu bicara tentang kedewasaan, bukan tentang jabatan. Haleluya. Amin. Secara jabatan saudara suami istri sama di mata Tuhan, tapi kalau nggak dewasa nggak bisa kerjasama suami istri. Ya. Amin saudara. Ya. Kami dengan pendeta-pendeta di Lampung Tengah juga. Ya. Kalau kita nggak bertumbuh bersama-sama saling mengenal, kita nggak bisa bekerja sama. Ya. Jadi yang pertama, kita disebut ladangnya Allah, digarap, terus bertumbuh menjadi bangunan Allah, bertumbuh lagi menjadi kawan sekerja. Ya, seperti 12 rasul itu menjadi kawan sekerja. Yang ketiga, saudara-saudara, Yohanes 34. Ya, Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yang ketiga, menerima rohnya yang tidak terbatas. Ya. Yang pertama tadi apa saudara? Kita belajar Yohanes sebagai sahabat. Yang kedua, Yohanes sebagai saksi. Ketika Yohanes menyadari dia menerima roh yang luar biasa. Yohanes itu sejak dalam kandungan sudah penuh Roh Kudus. Makanya waktu Elizabeth bertemu dengan Maria, ya tiba-tiba bayinya melonjak dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berdua bermazmur, bernyanyi. Ya, saudara bisa baca di dalam kitab Lukas. Ya, saudara, Yohanes ini sejak lahir, sejak di dalam kandungan sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya, makanya di gambar ini saudara, Yohanes ditangkap oleh Herodes gara-gara dia menegur istrinya, ya, yang berselingkuh dengan Herodes. Ya. Saudara-saudara, dia berani menegur ahli-ahli Taurat. Ya. Akhirnya Yohanes ditangkap dan dipenjara. Saudara-saudara, hidup Yohanes Pembaptis hanya singkat. Walaupun kelahirannya luar biasa, ya, pelayanannya mungkin hanya sekitar 1 tahun. Saudara, kayaknya sia-sia ya hidupnya, ya, dengan kelahiran yang disertai berita sorga, makannya madu belala, pelayanan 1 tahun, dipenggal kepalanya selesai. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita mau ikut Tuhan, bukan soal panjangnya waktu kita hidup. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya. Bukan soal lamanya kita hidup di dunia ini, tapi apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Saudara-saudara, matinya Yohanes ini sangat tragis. Dia dipenggal kepalanya, ya, saat Herodias ulang tahun. Ya, dia minta hadiah apa? Kepalanya Yohanes Pembaptis.
Dan Alkitab banyak sekali mencatat ayat-ayat yang dalam tanda petik itu aneh, nggak masuk akal. Ya, di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 14 dikatakan apa? Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya. Amin. Kalau kita jadi anak Tuhan harus senang dengan ayat-ayat begini, saudara. Mengapa? Karena kita punya roh yang luar biasa. Kalau orang dunia, ya, dikutuk 1 balas 10. Kalau kita enggak, kita dikutuk tambah memberkati, dianiaya malah memberkati. Mengapa? Karena kita punya roh yang luar biasa. Ya. Seorang penulis yang bernama John Maxwell, ya, dalam banyak buku kepemimpinan, salah satu buku yang terkenal, ya, berjudul Kembangkanlah Karunia Kepemimpinanmu. Dalam buku itu dia menulis, pada saat seseorang hatinya dikuasai oleh Tuhan, dia ingin menguasai apa, saudara? Dirinya sendiri. Pada waktu dia dekat dengan Tuhan, dia ingin menguasai dirinya sendiri. Tetapi pada saat seseorang hatinya dikuasai oleh hawa nafsunya, dia ingin menguasai apa? Seluruh diri. Haleluya. Jadi orang yang rohani itu justru orang yang bisa menguasai diri, bukan menguasai orang lain. Amin. Kalau orang dunia kan bangga, ya, bisa apa? Nyekat dengan kata-kata. Orang tadi nggak bisa ngomong, dia bangga. Haleluya. Bisa membalas suami, ya, sehingga suaminya nggak bisa ngomong lagi. Waduh, rasanya. Nah, kita bukan tipe seperti itu, saudara. Amin. Itu kita sedang dikuasai hawa nafsu. Kalau dikuasai Tuhan, kita ini ingin menguasai diri sendiri. Karena musuh kita bukan siapa-siapa, tetapi sifat jahat yang ada di dalam diri kita. Haleluya, amin. Amin, saudara. Mari kita percaya apa yang dikatakan oleh John Maxwell. Kalau kita dikuasai Tuhan, itu tanda-tandanya penguasaan di haleluya, amin. Kalau kita sudah mulai komplain, mulai gampang ke situ, itu berarti hawa nafsu yang sedang menguasai. Gideon contohnya, dia ini dari suku yang paling kecil, ya. Tapi Tuhan berkata, kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Secara tubuh, saudara, fisik Gideon itu nggak berubah. Ya. Setelah Tuhan bilang kamu pahlawan yang gagah perkasa, bukan berarti dia jadi tinggi besar, ya, badannya kayak rijal, ya, bukan begitu. Ya. Tadinya kayak laut, terus tiba-tiba kayak besar, kayak rijal, bukan seperti itu. Tapi mentalnya yang berubah. Amin. Amin, saudara. Rohnya, jiwanya menjadi kuat. Makanya kalau kita mau dipakai Tuhan, harus punya roh dan jiwa yang kuat. Jangan dikit-dikit cengeng, marah sedikit gak doyan makan. Wah, itu susah dipakai Tuhan, saudara. Ya. Kita harus punya mental jiwa yang kuat. Ya. Haleluya. Firman Tuhan katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Saudara, ayat lengkapnya bilang seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakai. Amin. Terus
selanjutnya bilang begini, pandanglah burung-burung di langit. Ini kan kayaknya nggak masuk akal, ya. Kok kita disuruh belajar sama burung? Ya. Karena burung itu kalau mencuri tidak pernah ada KUHP-nya. Ya, masuk habis bicara kekhawatiran disuruh mandang burung-burung. Nah, sekali lagi firman Tuhan itu banyak sekali ayat-ayat yang kadang-kadang tuh kelihatannya itu aneh, nggak nyambung. Saudara-saudara, kelebihan kita dari burung itu apa? Kalau burung itu, saudara-saudara, ya, itu dia bisa ngambil di sana sini. Kita ini tidak bisa sembarangan seperti burung. Amin. Makanya kita harus sekolah, ya. Kita harus bertanggung jawab, harus jujur, ya. Harus kerja keras. Karena kita nggak bisa seperti burung. Dan yang lebih dasar lagi, burung itu nggak bisa nabur. Naburnya saja melalui kotoran. Tapi kita ini bisa menabur. Burung yang nggak bisa menabur dipelihara Tuhan. Kita apa lagi? Amin. Mau makan cabai bisa nanam, ya 3 bulan panen cabai. Pengen terong, nanam terong. Ya. Orang yang menabur tidak akan takut masa depan. Orang yang menabur tidak akan takut hari esok. Kalau saudara sudah berbuat baik, kerja baik, ya, saudara di mana saja nggak takut. Amin. Amin, saudara. Kenapa? Karena di mana-mana orang ngaku saudara. Itu loh saudara saya. Ya, padahal kita bukan darah dan daging. Ya. Kita tidak kenal leluhurnya, tapi dia mengaku kita sebagai saudara. Di mana-mana mampir Mas, mampir Bu, nginep di sini. Ya. Haleluya. Amin, saudara. Ya. Jadi mari kita mempergunakan waktu kita. Kenapa, saudara? Karena kita punya roh yang luar biasa. Haleluya. Kalau orang dunia saja bisa, roh dunia itu kan hanya pintar, rajin, jujur. Kalau kita ditambah plus roh yang luar biasa. Amin. Amin, saudara. Tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-guna. Tapi harus jaga mulut kita, jaga hati ini. Amin. Kalau saudara ada salah, minta maaf. Saudara nggak perlu kemana-mana takut. Ya, mau bunga-bunga, mau apa, nggak apa-apa. Setan orang doyan demit, orang duit. Leloro podo lumu, amarga percaya. Ya, itu ada lagunya. Amin. Kenapa? Karena kita punya roh yang luar biasa. Ya, bilang dengan sebelah, kamu punya roh yang luar biasa. Ya, amin. Sebelahnya bilang kamu juga. Kalau kita tahu kita punya roh yang luar biasa, kita tiap hari baca firman. Karena roh itu bisa bekerja sama kalau kita rajin baca firman, rajin berdoa. Amin. Haleluya. Jangan ada masalah begitu dulu mati aku. Ya kalau baru-baru dulu tak apa-apa. Makanya baca firman, paksa diri belajar firman. Haleluya, amin, saudara. Saya dulu waktu baru menikah, saudara, kami marah berdua, kita udah mau pisah. Dulu, saudara, saya marah, itu saya marah. Saya pas jamnya menjemput adik istri dari farmasi SD, saya sambil menangis, saya bilang gini, karena pakai helm saya nggak mau. Saya bilang, setan kamu gak bisa tipu saya.
Saya bilang, roh yang ada di dalam saya lebih besar. Terus sampai rumah saya minta maaf. Jangan udah bilang, setan. Sampai rumah kita nendang-nendang kursi. Kamu yang setan. Kita harus minta maaf, amin. Bilang dengan sebelahnya, jangan pura-pura nggak tahu. Amin, saudara. Kita semua pernah salah, tapi kita harus minta maaf kalau salah. Jangan sudah salah ngeyel, yang makannya banyak. Itu entah sudah penderitaan pasangan kita, saudara. Ya, saya sambil menangis, saudara, ya, saya bawa motor, saya bilang, setan, kamu nggak bisa tipu saya. Roh yang ada di dalam saya lebih besar. Nah, itu dapat pewahyuan dulu, saudara, sehingga kita kuat. Ya. Seperti waktu Pak Basuki sudah di kemo, ya, tiba-tiba dia dengar suara Tuhan. Ya. Kamu pasti sembuh. Nah, itu yang namanya kalau kita jadi sahabat, saudara, kita bisa dengar suara. Jangan suara hantu, ya, suara Tuhan. Amin. Mari katakan sama-sama, saya punya roh yang luar biasa. Saya punya roh yang luar biasa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, saya punya roh yang luar biasa. Saya punya roh yang luar biasa. Orang yang punya roh yang luar biasa itu bisa menabung, bukan hanya menerima. Ya, bisa apa lagi? Bisa berdoa untuk orang sakit, untuk siapa saja, apalagi untuk dirinya sendiri. Ya. Kita bisa karena diberi kuasa. Haleluya. Makanya jangan khawatir, kita itu bisa menabur, ya, kita itu bisa berdoa, kita itu bisa karena diberi kuasa. Haleluya. Ya, seperti saudara kita ini, ya, berbuat baik untuk seluruh bangsa saya. Ya, Bang Rizal aja bisa melakukan sebagai penyalur tenaga. Haleluya. Padahal kita COVID kekurangan, tapi kita mau. Amin. Itu bedanya orang yang punya roh yang luar biasa. Ya, bisa menabur, bisa apa? Berdoa, bisa Karena diberi kuasa. karena kita diberi kuasa. Kita baca sama-sama ayat terakhir. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada Anak, ia boleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya. Kata tidak taat di situ artinya menolak, tidak mentaati kebenaran. Jadi kalau hidup kita tidak taat, sama aja kita tidak percaya kepada Tuhan, sehingga kita tidak bisa bekerja sama. Ya. Haleluya. Makanya harus bertumbuh dari anak, hamba, sahabat, dan nanti dipanggil Tuhan kita jadi mempelai. Ya. Amin. Kita semua harus punya tujuan ini, pertumbuhan ini. Ya. Anak, ya, bertumbuh menjadi hamba, setia, rajin, ya, mulai pelayanan, sahabat. Sahabat ini mulai banyak doa, doanya yang ditingkatkan supaya bisa dapat pewahyuan. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Yesus lahir dan bertambah besar di dalam diriku, di dalam diri. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus lahir dan bertambah besar di dalam diriku. Sekali lagi, Yesus lahir dan bertambah besar di dalam diriku. Haleluya. Haleluya. Mari saudara bersyukur kepada Tuhan. Saudara dipanggil menjadi sahabat-sahabat. Saudara dipanggil menjadi saksi. Haleluya. Haleluya. Saudara
roh yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kalau tidak karena roh yang luar biasa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, katakan Tuhan, aku mau bertumbuh menjadi sahabat. Oh, haleluya. 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 Aku mau menjadi saksimu. Haleluya. Kita semua di sini adalah mitra. Kita di sini adalah kawan sekerja Allah. Jangan berhenti bertumbuh supaya kita bisa bekerja sama, bersinergi. Kita harus mengatasi sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Kita tidak fokus dengan kekurangan orang, kita fokus mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, aku mau bertumbuh menjadi hamba-hambamu, menjadi sahabatmu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini kami belajar, haleluya, seperti Yohanes Pembaptis. Dia bersyukur untuk panggilan dalam hidupnya. Saudara, kita semua dipanggil untuk dewasa. Kita dipanggil untuk melayani. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan, tolong juga kota kami Lampung Tengah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pakai bupati dan wakil bupati yang baru terpilih untuk membangun Lampung Tengah lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan sukacita. Sebab itu pulanglah dengan menerima berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari lepas hari, sehingga di dalam segalanya kita semakin menjadi serupa dengan Yesus sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati katakan amin.